Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini, saya akan membawakan kisah dari Misteri Desa Tanpa Suara Azan, karya Putri Pemimpi. Kisah ini melanjutkan dari part pertama minggu lalu. Penasaran seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Pikiran Wuri sibuk menerka segala sesuatu yang menurutnya aneh itu. Bagaimana mungkin ukiran gapura masuk desa, ukiran sendaran kursi Bude Sumi, sama ukiran kepala ranjang yang sekarang dia tiduri bisa sama persis coraknya. Wuri berbalik dari tidur terlentangnya dan beringsut maju. Tujuannya untuk bisa melihat lebih detail ukiran kepala naga itu. Tampak mulut kepala naga itu menganga dengan lidah sedikit terjulur dan kedua bola matanya menonjol layaknya sedang melotot. Di atas kepalanya ada semacam tanduk yang tidak begitu panjang. Wuri bergidik sendiri saat memandang lama ukiran tersebut. Matanya tampak hidup dan menatapnya tajam. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wuri mengedipkan matanya dan segera mengalihkan pandangannya dari menatap kepala naga itu. Dia kemudian kembali ke tempatnya semula. Pikirannya kini menerawang jauh, mengingat semua kejadian yang dialaminya hari itu. Lama-kelamaan, Wuri akhirnya terlelap. Dia terbangun saat sebuah benda melayang masuk ke kamarnya lewat jendela yang terbuka. Meskipun jendela itu sudah ada tralisnya, tetapi modelnya renggang sehingga benda sebesar kepalan tangan pun masih bisa masuk. Wuri seketika bangkit dan meraih benda yang mendarat di kasur yang menjadi alas tidurnya. Rupanya sebuah batu kecil yang dibungkus kertas putih, dibukanya kertas yang melapisi dan dirapikannya. Kertas tersebut ternyata berisi tulisan berwarna merah. Wuri mengernyit saat selesai membaca tulisan itu. Dia bingung dengan maksudnya. Pak De Cokro adalah suami Bude Sumi. Seingat Wuri, orangnya sangat baik. Sekelebat bayangan tampak terlihat oleh ekor mata Wuri. Wuri segera bangkit dan berjalan menuju jendela. Dibukanya lebar-lebar kedua jendela yang semula hanya dia buka satu. Tak nampak siapapun dari tempat dia berdiri. Wuri penasaran dan beranjak keluar rumah dan pergi ke samping rumah. Tepat di samping kamarnya, tak ada siapapun di luar. Yang ada hanya semak-semak dan pemandangan hutan jati jika melihat lebih jauh. Wuri kembali masuk rumah. Kini dia pergi ke dapur. Dilihatnya, Bude Sumi sedang mengerjakan sesuatu. Bude sedang apa? Kamu, Dok. Bude sedang memasak gulai nangka muda kesukaan Pak Demu.
Sebentar lagi kan Pak Demu pulang dari ladang. Dia pasti sangat kelaparan. Kamu suka nggak, Dok? Wuri mendekati Bude Sumi dan mulai membantu budenya dengan mencuci piring kotor yang teronggok di tempat cucian piring. Saya apa saja suka, Bude. Yang penting halal. Di pondok kan Bude sudah biasa makan apa saja yang sediakan pondok. Kan Bude tidak bisa pilih-pilih di pondok, Bude. Ah iya, ponakanku ini lulusan pondok kok ya. Pasti sudah biasa digembleng untuk bisa bersyukur dan nerimo dengan apa yang ada. Bude bisa saja. Wuri tersenyum simpul dengan ucapan budenya. Namun, memang benar kenyataannya selama 8 tahun menimba ilmu sudah sangat banyak pengalaman yang Wuri rasakan. Salah satunya adalah bisa bersyukur soal makanan. Bude, masakan kemana sih? Saka yang dimaksud Wuri adalah Saka Mahesa, anak sematawayang Bude dan Pak D-nya. Dia dulu adalah teman sekaligus kakak yang sangat baik. Dimanapun Wuri bermain, bisa dipastikan pasti ada Saka di sampingnya. Meskipun Saka berusia 3 tahun lebih tua, mereka tak lagi bersama saat Wuri pergi dari desa untuk mondok sekaligus sekolah di kota. Bude Sumi mematikan kompor minyaknya setelah memastikan gulai nangka mudanya sudah enak rasanya. Wuri sudah selesai mencuci piring, kini dia duduk di kursi. Bude Sumi mendekati Wuri dan duduk di kursi sebelahnya. Sudah hampir 3 tahun ini sakit, Dok. Sakit apa, Bude? Sudah diperiksakan? Raganya tidak sakit, Dok. Jiwanya yang terganggu. Setiap hari Saka keliling desa dengan membawa batu yang diikat tali, menakut-nakuti siapapun yang dia jumpai. Beberapa kali kami pasung karena membahayakan, tetapi dia selalu saja bisa lolos. Fisiknya sudah tak terurus lagi karena kami kewalahan saat memegangnya. Alhasil, kami hanya bisa membiarkan, Dok. Wuri kaget. Ingatan Wuri langsung tertuju pada ODGJ yang menghadangnya tadi. Apa mungkinkah itu Saka? Sudah diobatkan ke kota, Bude. Kami tidak bisa membawanya, Dok. Dia malah melawan dan mengamuk saat tahu akan diperiksakan. Untungnya Saka tidak pernah menyakiti atau menyerang siapapun. Lagi pula Pak Demu tidak setuju jika Saka diobatkan ke kota, katanya. Buang-buang uang iya, sembuh belum pasti. Daripada ribut sama Pak Demu, Bude mending memilih ngalah, Dok. Ada nada getir dari ucapan Bude Sumi. Siapa yang tidak sedih jika anak sematawayanya sakit jiwa? Wuri memeluk budenya. Sabar, Bude. Doakan saja terus agar Mas Saka sembuh. Pasti, Dok. Keduanya larut dalam suasana sedih. Kalian ini kenapa? Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar jelas di telinga Wuri. Sontak Wuri menoleh untuk memastikan siapa yang datang. Tampak Pade Cokro, suami Bude Sumi, berdiri di ambang pintu belakang. Wuri dan Bude Sumi langsung saling melepas pelukan. Wuri kemudian berdiri dan menghampiri Pak D-nya itu.
Wuri, kamu itu Duk? Iya Pak De. Wuri mengulurkan tangannya dan disambut Pak D-nya. Diciumnya tangan yang dulu sering menggendongnya saat Wuri masih kecil dulu. Kapan kamu datang Duk? Baru tadi siang Pak De. Pak D Cokro kemudian menaruh cangkul yang dipanggulnya di pojok dapur. Kemudian mencuci tangan dan kakinya di kamar mandi yang berada di samping dapur. Lalu menghampiri Wuri yang sudah kembali duduk di kursi dekat budenya. Pak D Cokro tampak celingukan seperti mencari sesuatu. Mana Haryo sama Siti? Haryo merupakan ayah Wuri, sedang Siti adalah ibunya. Wuri kesini sendiri Pak De, ingin memberi kejutan buat ayah sama ibu, tapi mereka tidak lagi tinggal di sini. Ucap Wuri sedih. Surat yang terakhir diterima Wuri dari orang tuanya berisi agar Wuri bersabar, sebentar lagi mereka akan menjemput Wuri sekalian pamit sama seluruh pengurus pondok. Tapi hingga 2 bulan pasca Wuri lulus, kedua orang tuanya tak kunjung datang dan membuat Wuri khawatir dan memutuskan nekat pulang sendirian. Tetapi kenyataan yang didapat benar-benar membuat Wuri kaget. Duk, bukannya Haryo sama Siti pindah ke rumah ke dekat pondok Duk? Pak D Cokro tampak terkejut dengan pengakuan Wuri. Wuri tidak tahu Pak De. Dalam semua surat yang Wuri terima, tak sedikit pun ayah dan ibu menyinggung soal pindah rumah. Walah Duk, Pak D turut prihatin, tapi jangan khawatir dan bersedih. Pak D akan bantu kamu mencari keberadaan orang tuamu Duk. Selama ayah dan ibumu belum ada kabar beritanya, kamu boleh tinggal di sini kok. Terima kasih Pak De. Pak De baik sekali. Ujar Wuri tulus. Sudah tugas Pak Dindu, sedari kecil kamu sudah Pak D anggap seperti anak sendiri. Jadi jangan sungkan untuk bercerita. Apapun sama Pak Dindu. Lagi pula anak Pak D satu-satunya sekarang sedang sakit jiwa. Tak ada yang bisa dibanggakan apalagi diharapkan. Ucapan Pak D Cokro di bagian terakhir berubah sendu. Wuri sedih mendengar Mas Saka sakit. Seingatku, Mas Saka itu orang yang sangat cerdas dan baik. Tidak menyangka dia akan dicoba oleh Allah sakit macam itu. Mau gimana lagi Dok, memang sudah jadi nasib Saka seperti itu. Bude Sumi ikut menimpali. Pandangannya sangat sayu, pikirannya sangat sedih tiap kali mengingat keadaan anak tunggalnya. Sudahlah Bune, jangan merasa sedih. Jalani saja seperti biasanya. Sekarang siapkan makan soreku, aku lapar. Bude Sumi bangkit dan melakukan apa yang Pak D Cokro perintahkan. Diambilnya sebuah mangkuk besar bergambar bunga melati dan dituangkannya sayur gulai nangka muda yang tadi dibuatnya. Lalu diletakkan di meja makan. Tak lupa Bude Sumi juga menyiapkan ikan asin goreng serta sambal terasi yang dia buat sebelum memasak sayur nangka muda. Sementara Wuri membantu budenya dengan menyiapkan alat makannya. Dok, kamu ikut makan sekalian ya. Kamu kan belum makan sejak datang tadi. Iya Bude, tapi Bude juga ikut makan ya.
Ya jelas Tonduk, Bude juga sudah lapar. Mereka bertiga kemudian duduk di kursi yang mengelilingi meja makan. Pak De Cokro tampak sangat lahap dalam memakan masakan yang dihidangkan. Wuri yang pikirannya sedang tidak baik-baik saja tidak bisa menikmati hidangan yang ada. Dia makan sedikit, selebihnya hanya menunggu Pak D dan Budenya selesai makan. Setelah semua selesai, Wuri ke belakang sambil membawa piring kotor bekas makan mereka bertiga. Wuri sekalian mencucinya. Saat kembali dari dapur, tanpa sengaja Wuri mendengar perbincangan Pak D dan Budenya yang sudah beralih duduk di ruang tamu. Pak nih, bagaimana cara kita membantu Wuri ya? Aku kasihan sama anak itu. Sudah lama tidak bertemu orang tuanya. Giliran pulang, orang tuanya tidak diketahui keberadaannya. Wuri memilih menguping pembicaraan keduanya. Dia ingat tentang surat yang dilempar seseorang dari luar. Meskipun saat ini Pak D-nya sangat baik, Wuri memilih waspada, mengingat segala keanehan yang dia jumpai selama memasuki desa Kenongko. Wuri sedikit mengintip kegiatan keduanya melalui celah gorden pintu. Sebuah pemandangan ganjil tertangkap oleh indera penglihatannya. Tangan kanan Pak De Cokro tengah memegang sebuah piring kecil berisi bunga melati, sedang tangan kirinya memegang sekuntum bunga melati yang sudah dihilang sebagian kelopak bunganya, seperti bekas digigit. Sementara mulutnya tampak mengunyah sesuatu. Sepertinya Pak De Cokro tengah memakan bunga-bunga melati itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Rasakan ketakutannya mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Goib. Di tengah malam aku terjaga, mencari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia